Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam dan bahagia. Sahabat guru penggerak semuanya, tentunya kita sebagai guru akan menemukan banyak permasalahan yang kita hadapi di kelas. Salah satunya adalah berbagai kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik tersayang kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetapi biasanya, umumnya kita melakukan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan hukuman atau sanksi kepada peserta didik. Nah, pertanyaannya, apakah hal tersebut sudah tepat kita lakukan atau justru salah besar? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita saksikan video berikut ini. Di akhir video nanti akan saya jelaskan apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh seorang guru dalam menyelesaikan masalah peserta didiknya. Selamat menyaksikan. Iqmal tahu kenapa sekarang Iqmal diajak berdiskusi dengan Bapak? Ya Pak, Iqmal tahu. Apa yang Iqmal ketahui? Sepertinya Iqmal akan dimarahi Bapak. Loh, kenapa Iqmal berpikiran seperti itu? Karena Iqmal sudah melakukan kesalahan. Tadi Iqmal malah makan biskuit ketika berdoa. Terus, bagaimana perasaan Iqmal sekarang? Iqmal sedih, malu, dan merasa bersalah, Pak. Bapak ucapkan terima kasih karena Iqmal sudah menyadari kesalahan-kesalahan yang Iqmal lakukan. Tetapi Iqmal tidak perlu bersedih, ya. Suatu hal yang manusiawi kalau kita berbuat kesalahan, berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kenapa? Ya, karena kan kita bukan malaikat yang selalu benar. Kita juga bukan iblis yang selalu salah. Gitu ya. Karena orang yang hebat itu bukanlah orang yang tidak pernah salah, tetapi orang hebat adalah orang yang mau memperbaiki kesalahannya. Ya Pak, maafkan Iqmal. Iya, Bapak maafkan. Tapi Bapak penasaran, kenapa Iqmal tadi malah makan ketika berdoa? Padahal sebelumnya Iqmal tidak pernah melakukan hal itu. Iqmal lapar, Pak. Soalnya tadi Iqmal bangunnya kesiangan, jadi tidak sempat sarapan. Oh iya, Bapak juga pernah melakukan hal seperti itu. Dan Bapak juga bisa jadi akan melakukan apa yang Iqmal lakukan kalau memang Bapak itu sedang sangat lapar gitu ya. Oh ya, kira-kira tadi Iqmal ada kemungkinan tidak untuk melakukan hal yang lebih daripada itu? Ya Pak, tadinya Iqmal mau makan nasi uduk, soalnya Iqmal sudah benar-benar lapar. Tapi untungnya Iqmal masih bisa menahan diri untuk tidak memakan nasi uduk itu. Oh, tapi untung ya, Iqmal hanya memakan biskuit. Oh ya, menurut Iqmal, perbuatan Iqmal tersebut sesuai tidak dengan keyakinan kelas atau prinsip Iqmal? Sangat tidak sesuai, Pak. Itu artinya Iqmal sudah melanggar nilai-nilai kedisiplinan dan ketakwaan. Padahal Iqmal juga yakin bahwa berdoa itu adalah suatu kewajiban. Iya, benar sekali. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah memiliki keyakinan kelas yang harus kita taati. Iqmal masih ingat tidak? Ya, Pak, saat berdoa kita harus mengikutinya dengan hikmat. Baik Iqmal, apakah Iqmal bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Iqmal bersedia, Pak. Jika kamu memperbaiki masalah ini, kamu menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih disiplin, Pak, agar saya tidak kesiangan. Karena kesalahan yang saya lakukan tadi karena saya kesiangan.
Selain itu, Iqmal juga akan selalu bersungguh-sungguh dalam berdoa. Baik, baik, baik. Mari kita perbaiki masalah ini bersama-sama. Terima kasih Iqmal. Sekarang Iqmal boleh istirahat. Sama-sama Pak, terima kasih kembali. Iqmal pamit dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Iqmal. Saya murid kelas 6 SDN 2 Kutamana. Saya murid Bapak Amas Rahmat. Jika seorang guru menyelesaikan permasalahan siswa seperti pada video ini, maka saya sebagai siswa sangat merasa nyaman. Saya sebagai pihak yang sudah melakukan kesalahan, sedikit pun tidak merasa disalahkan. Di sini saya dibimbing untuk dapat menyelesaikan masalah saya sendiri. Semoga semua guru bisa menerapkan cara tersebut dengan menyelesaikan masalah, terutama pada siswanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, video tadi merupakan contoh dari implementasi pendekatan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah peserta didik. Tujuan utamanya adalah menerapkan disiplin positif terhadap peserta didik. Dalam pelaksanaannya, kita harus melakukan 3 tahapan. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya adalah ketika saya mengatakan suatu hal yang manusiawi jika kita pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kita ini bukan malaikat yang selalu benar, dan kita juga bukan setan yang selalu salah. Orang yang hebat bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi orang yang hebat adalah orang yang siap memperbaiki kesalahan. Hal ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya adalah ketika saya bertanya, kenapa Iqmal tadi malah makan ketika waktunya berdoa? Padahal sebelumnya Iqmal tidak pernah melakukan hal seperti itu. Hal ini bertujuan untuk memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, sehingga kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya adalah ketika saya bertanya, seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah memiliki keyakinan kelas yang harus kita taati. Apakah Iqmal masih ingat dengan keyakinan kelas tersebut? Nah, tujuannya adalah menghubungkan anak dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.